Ada cara yang bikin dunia ini tanpa kejahatan. Tapi orang yang nyalain lampunya gak akan pernah pulang. Cuy, lu pernah gak ngerasa ada tempat di dunia ini yang seharusnya tuh gak ditemuin oleh manusia? Tapi entah kenapa, selalu ada aja yang nyasar ke sana. Nah, cerita malam ini cuy, bukan cerita soal hantu. Ini soal tempat yang isinya itu semua hal yang bikin manusia berubah jadi jahat. Dan mungkin tanpa sadar, kita pernah nyumbang sesuatu ke sana. Lu itu pernah gak sih ngerasa ada tempat di dunia ini yang sebenarnya gak pengen lu temuin, tapi entah kenapa malah lu yang nyari? Gue dulu nganggep cerita itu cuman mitos nelayan. Ya cerita buat nakut-nakutin orang kota, biar gak sok berani buat ngelaut. Sampai suatu malam, gue nemuin buku itu. Sebuah buku tua, sampulnya dari kulit, dan gak ada judul. Baunya itu kayak campuran garam laut sama sesuatu yang amis. Tapi itu bukan ikan. Dan di halaman pertama buku itu cuman ada tulisan koordinat dan gak ada kata-kata lainnya. Dan entah kenapa gue tahu gue itu harus ke sana. Waktu itu perjalanan ke pulau tersebut gak bisa dijelasin pakai logika. GPS mati. Kompas cuman bisa muter. Dan lautnya waktu itu tiba-tiba tenang banget. Kayak gambar laut yang ada di wallpaper HP atau wallpaper komputer. Terus kabut mulai datang, tebal dan senyap. Suara mesin kapal terdengar lebih kasar. Dan tiba-tiba di depan kapal gue muncul siluet mercusuar tua, tinggi dan berwarna hitam, kayak tulang rusuk raksasa yang ditancap ke pulau batu. Anehnya, lampu mercusuar itu mati. Tapi cuy, waktu itu gue bisa ngerasain sesuatu di dalamnya. Kayak ada sesuatu yang nunggu. Sesampainya gue di depan pintu mercusuar tersebut, pintu besinya tuh kebuka sendiri. Bunyi gesekannya tuh panjang, kayak suara orang yang lagi sekarat. Dan di dalamnya cuman ada tangga spiral, rak buku, dan bau lembab yang bercampur darah kering. Gue pun mutusin buat jalan ke rak buku tersebut cuy. Semua buku di rak tersebut sama, sampulnya kulit tua dan tanpa judul. Kecuali ada satu slot kosong, kayak ya tempat nunggu. Dan di saat gue narik satu buku, tiba-tiba buku itu kebuka sendiri cuy. Tapi di saat buku itu kebuka sendiri, bukan teks yang pertama kali gue lihat, tapi suara. Suara jeritan. Bukan cuma satu, tapi ratusan. Kayak semua emosi paling gelap manusia ada di dalam buku tersebut. Marah, dendam, iri, nafsu. Semua numpuk jadi satu suara yang bikin kepala gue kayak pingin meledak. Refleks saat itu, gue banting buku tersebut. Dan buku itu pun nutup
Dan suara jeritan tadi hilang seketika. Tapi cuy, tiba-tiba gue sadar sesuatu. Rak itu bukan rak buku biasa. Rak buku itu kayak semacam penjara. Dan di titik itu cuy, gue ingat cerita satu nelayan. Semua kejahatan di dunia katanya punya tempat. Dan saat itu gue berdiri tepat di depannya. Dan buku yang gue bawa cuy, entah kenapa rasanya tuh berat banget sekarang. Kayak buku itu bukan kertas, tapi daging. Dan saat gue masukin buku itu ke slot yang kosong, tiba-tiba seluruh mercusuar bergetar. Tangga berderit dan udara pun menjadi panas. Dan dari atas mercusuar tersebut, cahaya mulai muncul. Pertama-tama cuma cahaya redup, kemudian perlahan menjadi terang. Dan pada akhirnya lampu mercusuar itu nyala. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup gue itu ngerasa dunia jadi sunyi. Bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang damai. Gak ada rasa takut, gak ada rasa marah, cuman rasa tenang yang damai. Hingga pada akhirnya gue sadar, pintu keluar dari mercusuar tersebut hilang. Cahaya lampu mercusuar itu gak cuma nyala di luar, cahaya itu juga nyala di dalam kepala gue. Semua bisikan, semua pikiran gelap yang pernah ada, kayak yang berputar di sekitar gue. Dan buku-buku di rak tersebut mulai bergetar pelan, seolah-olah buku itu mulai hidup. Dan gue pun mulai ngerti, selama lampu mercusuar itu nyala, semua kejahatan terkunci di dalam sini. Dan sekarang gue adalah penjaganya. Gue pun gak tahu udah berapa lama di dalam sana. Di tempat itu gak ada siang ataupun malam. Kadang gue dengar suara orang di halaman buku. Kadang gue ngerasa ada yang nyentuh bau gue. Tapi gak ada siapa-siapa di belakang gue. Dan yang paling parah cuy, bukan rasa takut, tapi rasa kesepian. Dan suatu hari gue pun sadar satu hal. Cahaya lampu mercusuar itu punya satu saklar. Kalau gue matiin, gue pun bisa bebas. Tapi semua yang dikurung di dalam mercusuar ini bakalan ikut bebas. Gue berdiri di depan saklar itu lama banget. Di kepala gue muncul semua kemungkinan. Dunia tanpa kejahatan, tapi gue hilang dari dunia. Atau gue hidup bebas, tapi dunia kembali kayak dulu. Dan di saat itu cuy, tiba-tiba gue denger suara. Bukan dari buku, tapi dari luar mercusuar. Kayak ada suara kapal yang mendekat. Dan pada akhirnya cuy, gue mulai ngerti, selalu akan ada orang berikutnya. Jadi cuy, kalau lu denger cerita ini dari gue sekarang, berarti cuman ada dua kemungkinan. Entah gue udah matiin lampu mercusuarnya, atau lu itu bukan lagi lihat dunia yang sama. Jadi cuy, kalau suatu hari lu lagi di laut dan lu ngeliat cahaya mercusuar yang
rasanya terlalu terang buat dunia ini. Please, gak usah dideketin. Karena mungkin penjaga di dalamnya lagi capek. Yap, dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Lake House. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.